Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya muliakan, Alhamdulillah pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif kaitan dengan pemenuhan kegiatan guru penggerak angkatan 7. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi sosialisasi budaya positif, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan ice breaking. Ice breaking kita simpel, namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau saya menyebutkan pagi, Bapak Ibu menepuk tangan 1 kali. Kemudian kalau saya menyebutkan siang, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Kalau saya menyebutkan malam, Bapak Ibu menepuk setengah. Artinya kedua telapak tangan tidak menyentuh. Baik Bapak Ibu, mari kita praktekkan dulu. Tepuk pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, malam. Masih kurang konsentrasi. Kita ulang kembali. Pagi, malam. Pagi, malam. Siang, pagi, malam. Alhamdulillah. Intinya ice breaking-nya untuk menguji konsentrasi kita sebelum dan pada saat menerima materi. Itu tujuannya. Nah, ice breaking ini juga dapat Bapak Ibu terapkan di kelas ketika mengajar siswa-siswa kita. Kenapa? Karena ice breaking ini atau game namanya itu tidak hanya untuk anak TK, SD maupun SMP. Tuntutannya bisa juga dilakukan pada anak-anak SMA. Baik, kita kembali ke materi kita tentang sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kegiatan ini sengaja kami hadirkan pada saat kegiatan MGMP ini sebagai salah satu wujud aksi nyata dan pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara guru penggerak, tentu yang terlintas dalam benak kita semua bahwa guru penggerak itu dapat dan harus mampu menggerakkan semuanya. Atau selama kurang lebih 3 bulan ini kami sudah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, tentu pertanyaan muncul di benak Bapak Ibu guru, apa sih sumbangsih atau apa sih kontribusi terhadap adanya guru penggerak di SMA Negeri 1 Sanggar. Kami tidak berbicara muluk-muluk untuk merubah seseorang atau sebuah komunitas, lebih-lebih dalam satu lembaga, karena ada banyak sumber daya manusia yang begitu heterogen. Jadi kita tidak bisa merubah seperti membalikkan telapak tangan. Caranya, mari kita merubah mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, kemudian pelan tapi pasti. Walaupun di SMA 1 Sanggar, Dewan Guru dan TU jumlahnya 100-an lebih, ya kita tidak bisa mengharapkan kesemuanya itu langsung berubah. Tetapi mari kita mulai dari diri sendiri dan komunitas-komunitas kecil. Nah, di dalam penerapan budaya positif ini bisa kita kutip sebuah kalimat bijak yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berbicara perubahan
tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi mari kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita tularkan kepada komunitas-komunitas kecil. Berikutnya, terkait dengan perubahan, semua orang memiliki kebutuhan. Ada saatnya kebutuhan itu sama, kemudian ada juga kebutuhan itu berbeda. Kemudian di dalam komunitas tentu membutuhkan yang namanya disiplin. Sama halnya seperti keberadaan kita dalam sebuah lembaga. Kenapa disiplin itu perlu? Karena disiplin ini merupakan salah satu kunci sukses yang utama yang akan dapat mengatur kita, mengantar kita untuk memiliki tujuan yang terkait dengan apa yang akan kita perbuat di dalam sebuah lembaga, sama halnya dengan kita sebagai seorang guru. Lanjut, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila terdapat nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Indikator nilai beriman dan bertakwa ini dapat kita lihat dalam keseharian siswa-siswa kita, seperti halnya di SMA Negeri 1 Sanggar telah menerapkan kegiatan sholat zuhur secara berjamaah, secara bergilir yang sudah terjadwalkan oleh sekolah, kemudian yang akan didampingi oleh Bapak Ibu wali kelas. Poin yang kedua adalah mandiri. Nah, siswa secara mandiri harus mampu menjadi pembelajar yang baik. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, di dalam mengajar tentu kita harus dapat merangsang, menumbuh, kembangkan jiwa siswa yang bernalar kritis. Tentu itu bisa didapatkan melalui kegiatan pembelajaran yang kita desain sedemikian rupa yang sudah termuat dalam rencana pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, bersamaan dengan profil pelajar Pancasila tadi, tentu itu merupakan sebuah harapan dan output dari pendidikan kita, seperti yang termuat dalam standar pendidikan nasional. Di situ mengatakan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Nah, nilai-nilai kebajikan ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama ada peduli, kemudian bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, berorganisasi, kesabaran, kehormatan, berinisiatif, integritas, dan seterusnya. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Di dalam sebuah kegiatan atau apapun itu yang namanya
berkomunikasi, berkolaborasi di dalam sebuah lembaga tentu memiliki yang namanya motivasi. Jika ditinjau, maka ada 3 motivasi dasar manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita biasanya akan berusaha datang tepat waktu. Tentu memiliki motivasi, beragam motivasi. Sebut saja misalkan motivasi kita takut untuk datang terlambat agar tidak terkena sanksi. Lebih-lebih sekarang sudah ada esensi. Kemudian motivasi yang lain bisa juga takut ditegur oleh atasan atau pimpinan kita. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu ada kalanya termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita hadir di sekolah tepat waktu, rajin, ya, untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mindset seperti ini, Bapak Ibu Guru, mari perlahan tapi pasti kita ubah. Kemudian yang ketiga, motivasi dasar manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berbicara motivasi tadi, ketika kita melanggar, tentu kita akan mendapatkan sebuah sanksi atau punishment. Maka beberapa poin tentang hukuman itu, yang pertama, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baik, biasanya di dalam kelas pada saat kita menyampaikan materi, kita agar membangkitkan motivasi dan kemauan belajar anak-anak, tidak jarang kita memberikan janji berupa penghargaan sebesar bagi siapa saja yang dapat mengerjakan soal atau menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Kita akan memberikan penghargaan berupa nilai yang bagus, atau menjanjikan akan memberikan sebuah barang atau memberikan sesuatu. Ternyata memberikan penghargaan ini tidak serta-merta memberikan dampak positif, tetapi bisa menjadi dampak negatif terhadap anak didik kita. Karena kenapa? Cenderung setelah kita lihat, anak yang diberikan penghargaan tadi akan merasa ketakutan, tidak tertantang kembali untuk melakukan atau belajar yang lebih dari apa yang sudah diraih atau diperoleh saat itu. Kemudian yang lain, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Ternyata dampak adanya penghargaan ini bisa juga berdampak pada kehilangan motivasi dari dalam diri seseorang. Selain itu, penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Nah, seperti halnya murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Bisa jadi puisi ini bisa atau berhasil dibuat oleh siswa, akan tetapi
karena motivasi dasarnya tadi untuk mendapatkan penghargaan, maka tidak jarang dalam hal kreativitas siswa mengambil jalan pintas, bisa saja menjiplak atau mengcopy paste karya-karya orang lain. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kegiatan belajar mengajar tentu akan ada banyak atau kita menjumpai beberapa permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Seperti ada anak yang malas, kemudian anak yang nakal, bandel, kemudian siswa kita yang terlambat datang sekolah, atau yang datang sekolah tetapi pulang lebih awal atau bolos. Karenanya diperlukan sebuah langkah positif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, di dalam kegiatan guru penggerak ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan manakah yang akan kita lakukan? Beberapa opsi yang kemungkinan bisa saja kita lakukan pada saat menjumpai permasalahan-permasalahan tadi. Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan. Yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Poin-poin yang menjadi opsi yang bisa kita lakukan ini Bapak Ibu Guru, jika kita terjemahkan ke dalam langkah-langkah restitusi, maka poin-poin itu bisa kita terapkan ke dalam nilai dan peran guru. Yang pertama, guru bisa bertindak sebagai teman. Kemudian yang kedua, guru dapat bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, guru dapat bertindak sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru dapat berposisi sebagai manajer. Nah, di posisi inilah posisi kita sebagai seorang guru, posisi yang ideal. Jadi apabila ada siswa-siswa kita yang melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, maka hendaknya kita jangan langsung menjustifikasi bahwa siswa itu salah, tetapi mari kita mengedepankan sebuah langkah yang dapat menciptakan solusi. Itu berangkat dari kesalahan siswa, solusinya juga berawal dari siswa itu sendiri. Tentu ini dapat dilakukan dengan yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu harus dibuat dan disepakati bersama siswa di awal pelajaran atau di awal semester. Apa tujuannya keyakinan kelas itu? Sebagai pengikat antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas, seperti setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini maksudnya bahwa siswa-siswa dalam kelas itu perlu belajar. Belajar apa saja. Nah, bagi siswa yang melanggar, bisa kita carikan solusi melalui restitusi.
Kemudian yang kedua, siswa atau setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini penting Bapak Ibu Guru agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian poin berikutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi menciptakan rasa aman, nyaman di dalam kelas ini sangat perlu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian di dalam menerapkan budaya restitusi tadi, bagi peserta didik atau siswa-siswi kita yang melakukan pelanggaran, tentu mereka memiliki motivasi dan tujuan melakukan kegiatan itu, apakah melanggar atau tidak. Nah, di dalam teori mengatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kemudian yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Baik Bapak Ibu Guru, lanjut ke penerapan restitusi tadi. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru. Yang pertama, guru dapat berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, guru dapat berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, berposisi sebagai teman. Untuk poin yang ketiga, sebagai teman, diusahakan agar sebisa mungkin kita menghindarinya. Karena kenapa? Jika guru berposisi sebagai teman, tentu jarak atau sekat dengan siswa itu sangat sedikit. Bisa jadi siswa akan takut kepada guru, tetapi bukan karena wibawa dan karisma seorang guru, tetapi murni karena rasa takut. Kemudian yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini, posisi yang ideal sebagai seorang guru adalah berposisi sebagai manajer. Posisi guru sebagai penghukum ini jika dipraktekkan kira-kira seperti ini: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda. Nah, jika kita menyampaikan kata-kata atau kalimat seperti ini terhadap siswa-siswa kita yang melanggar, maka pada saat itu guru telah berposisi sebagai penghukum karena telah langsung menjustifikasi bahwa siswa itu salah. Maka hasilnya kemungkinan murid akan menjadi marah, kemudian memiliki perasaan pendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil kita akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jadi ini yang dikhawatirkan Bapak Ibu Guru jika kita berposisi sebagai penghukum. Jadi siswa dia akan reaktif, dia akan memiliki sifat pendendam, dan sepulang sekolah bisa saja siswa tersebut melakukan kegiatan atau hal-hal di luar batas kewajaran. Pak Teo, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Teo. Patut kita lelong, Pak Teo. Itulah Pak Teo. Terus. Oke.
Oh, Pak Masuna ya, poin yang kedua, guru dapat berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nada suaranya seperti memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Contohnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau bapak, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi kata-kata ini atau kalimat ini bisa kita terapkan dalam menangani permasalahan siswa-siswa kita di dalam kelas ataupun di luar kelas. Akan tetapi hasilnya atau dampaknya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi dan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Posisi berikutnya, guru berposisi sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu kan, nanti Pak Guru bantu. Kamu sambil senyum-senyum. Kemudian, dampak dari posisi sebagai teman ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Kemudian, akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Kemudian yang keempat, berposisi sebagai pemantau. Nada suara dasar, bahasa tubuh yang formal. Nah, aplikasinya atau praktiknya seperti ini Bapak Ibu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, posisi sebagai pemantau ini hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian, guru juga menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Kemudian yang kelima, berposisi sebagai manajer. Nah, posisi inilah yang paling ideal, posisi kita sebagai seorang guru ketika akan menangani sebuah permasalahan yang kita temukan baik di luar kelas ataupun di dalam kelas. Posisi sebagai kontrol ini, fokus kita ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi sebagai pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru.
Kemudian, dalam menerapkan budaya restitusi, ada beberapa langkah-langkah Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi tidak langsung menjustifikasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh siswa-siswi kita itu salah. Tetapi kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian, dampak dari tindakan tersebut, baik buruknya, benar atau salahnya, nanti akan kita arahkan atau menjurus pada keyakinan kelas. Dengan sendirinya, siswa akan dapat mengontrol dan mengkoreksi bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan telah melanggar apa yang menjadi keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Ini juga sangat perlu Bapak Ibu untuk menghindari efek atau perasaan siswa yang merasa bersalah secara berlebihan, dan akibat dari kesalahan tersebut siswa akan cenderung tidak akan berubah dan malah akan menjadi-jadi untuk melakukan kesalahan yang sama. Dalam menstabilkan identitas, bagian besar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini maksudnya agar dari kesalahan tersebut tidak akan menjerumuskan peserta didik kita, tetapi malah dari kesalahan tersebut siswa akan berpikir maju dan menjadi orang yang sukses. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkait dengan keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu bisa Bapak Ibu buat dan sepakati bersama siswa kita pada saat di dalam kelas sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Salah satunya seperti yang disampaikan di upacara tadi, siswa yang membawa HP. Jadi tidak selamanya siswa yang membawa HP itu justru akan memberikan dampak negatif. Tetapi jika kita kelola, jika kita kontrol dengan baik dan benar, keberadaan siswa yang membawa HP ini bisa jadi mendatangkan dampak yang baik pada saat kegiatan pembelajaran. Semisal ada guru yang menyampaikan materi pembelajarannya berupa video atau berbasis materi berupa infografis atau video pendek atau file-file yang bertipe PDF atau PowerPoint. Ini bisa jadi alternatif media belajar kita di dalam kelas, sepanjang penggunaan HP itu dapat kita kontrol dengan baik dan benar. Artinya penggunaan HP pada saat kegiatan belajar mengajar benar-benar digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi hindari penggunaan HP itu untuk kegiatan bermain game bagi siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, demikianlah penyampaian beberapa informasi atau materi implementasi budaya positif di sekolah kaitan dengan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian untuk memenuhi salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya, kita kembali kita baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita sama-sama membuat sebuah komitmen kita yang akan membantu kita kita pada saat belajar Jika komitmen itu kita buat dalam kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini itu akan bersumber dari kalian untuk tadi tidak boleh atas dasar keterpaksaan. Pertanyaannya, perlu kesepakatan kelas itu yang seperti apa? Nah, kesepakatannya bagaimana kesepakatan kelas yang dibuat dari kesepakatan itu bisa mengatur kalian dan saat belajar fisika kalian menjadi lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman. ya, bahasa Bimanya dari Tengundo ya. Oke, langsung saja. Kira-kira yang akan kalian usuli dari kesepakatan kelas itu apa? Selain itu, kalau misalkan datang tepat waktu juga, kita tulis datang tepat waktu. Kalau terlambat gimana? Terlambat, sanksinya apa? Sanksinya? Denda. Hah? Ayo, sanksinya apa? Nggak usah sanksinya seperti itu. Pokoknya sanksinya yang mendidik lah. Sanksinya apa? Kemudian yang kedua, Adikku cerahku, matahari Apa? bersinar, ku gendong tas merahku. membersihkan kelas sebelum memulai pelajaran. Oke. Nantikan dirimu di depan Membersihkan kelasmu, menanti kelas matahari buku tersayang. sebelum memulai Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Ini poin nomor 2. Guruku, Kemudian terima kasih. poin berikutnya, kira-kira kalau misalkan Kadang buatku untuk saling menghargai dan menghormati, ya misalkan ada teman yang sedang berbicara, ketika itu berbicara, maka untuk saling menghargai, ya jika ingin berpendapat, mengangkat tangan terlebih dahulu, itu kan bisa. Kemudian dilarang makan dan minum di dalam saat belajar. Bisa kan? Itu beberapa poin yang bisa kalian pikirkan yang menjadi. Kenapa kemudian ini perlu? Misalkan saja hari ini ada jam fisika, jam pertama ya. Kemudian ada yang terlambat, guru sudah masuk di dalam kelas. Otomatis berdasarkan poin kesepakatan kelas berarti kalian sudah melanggar kesepakatan kelas. Maka agar tidak terulang kembali, maka temannya tadi harus diberikan restitusi seperti yang sudah kamu praktekkan beberapa waktu yang lalu bersama guru ya. Tujuannya apa? Restitusi itu untuk menyadarkan ya bagi siswa yang melanggar. Jadi tidak serta merta
yang melanggar itu dihukum. Itu lalu restitusi itu siswa yang melanggar bukan dihukum, bukan diadili, bukan dijustifikasi. Kamu salah, kamu harus begini, kamu harus begini. Tetapi lewat langkah restitusi siswa tadi disuruh memikirkan sendiri apa yang telah dilakukan, kemudian solusinya apa, ya kan? Sehingga tidak ada kesan biarpun siswa melanggar, siswa menjadi takut, siswa menjadi trauma. Jadi jangan sampai kejadiannya seperti itu. Nah, jadi poin-poin tadi harus kalian ingat. Nah, itu bukan saja bersama Pak Guru, tapi sesama teman satu kelas kalian bisa menerapkan kesepakatan Kelas. kita tulis tambahannya tidak makan dan Minum. dan makan dan minum saat di kelas Meraih mimpimu, ketika arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. oke lagi Pak. Satu lagi. Masa Baca doa sebelum mulai belajar. bertantangan kan kita hadapi, tantangan untuk negeri, era kita menanti bersama. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Belajar Pancasila, Ada lagi yang mau ditambahkan? untuk Indonesia. Sudah. Jadi kesepakatan kelasnya nggak usah banyak-banyak dulu, ya cukup ini saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita buat lagi kesepakatan kelas baru. Nanti kita akan menunjukkan kesepakatan kelas ini sudah tidak relevan dengan kegiatan tenaga pengajar kita. Perlu saya ada yang ditanya, ya kan? Ada yang perlu didengar. Begitu ya. Jangan lupa foto ya. Ya Pak, udah Pak. Udah Pak. Zoom, kemudian foto. Yang jelas tulisan kapan, kemudian teman-teman yang lain. Ya Pak. Terus apa lagi kira-kira? Jadi kesepakatan kelas bukan berarti apa ya, mengikat kalian untuk apa ya, aktif berkreasi, bukan ya. Ibaratnya kalau kita masuk lubang, kita punya punya aturan, punya aturan. Nah, yang menentukan ada beraturannya adalah maka kita panggil orang lain untuk membuat aturan itu ya. Jadi siswa-siswa itulah yang membuat adat beraturan dalam hidup. Sama halnya dengan kalian. Ini kira-kira bisa dilaksanakan nggak kesepakatan kelasnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Sebelum kita Bagiku melanjut ke materi pembelajaran atau kabelnya kita untuk hari ini, ada sebuah prinsip Selamat pagi yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian pahami. Yang pertama itu tentang apa ya? Apa jadinya aku Apa ya? tak bisa baca tulis Untuk membuat kalian itu memilih guruku, dalam terima sebuah pembelajaran, kasihku. Ya. bukan karena keterpaksaan, tapi dengan keinginan kalian sendiri. Seperti yang pertama yang harus kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan atau keyakinan yang biasa. Keyakinan yang kita buat sekarang adalah keyakinan yang dimana guru-guru
guru SMA dan tetangga sudah sepakat untuk melakukan di dalam kelas terhadap kalian, karena semua guru sudah memiliki terminasi atau sosialisasi, yang dimana kami sosialisasinya itu dari guru penggerak angkatan 7, yang dimana kami akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan yang ada di dalam kelas, terutama sekarang di kelasnya kalian. Nah, sebelum itu Pak Guru akan nanya Nah, untuk keyakinan kelas ini ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Nah, sebelum Pak Guru memberitahu, ada persetujuan dari kalian atau ada masukan dari kalian? Untuk poin satu apa? Ya, silakan Afrida. Oke. Berdoa yang tidak mata pelajaran berlangsung. Berdoa ini poin pertama ya dari saudara Afrida, berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung. Nah, untuk poin kedua siapa? Saya Pak. Ya, silakan Lili. Interaksi 5 menit sebelum belajar. Nah, untuk poin ketiga apa? Silakan. Nah, untuk poin keempat, Saya Pak. saudara. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Ya, silakan. Ya, makan dan minum dan pelajaran dimulai. Yang keenam siapa? Silakan. Menghargai guru. Yang ketujuh terakhir, Saya Pak. silakan. Kelas harus bersih sebelum pelajaran dimulai. Kelas kelas harus bersih sebelum Pelajaran dimulai. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. dari 7 kesepakatan ini kalian harus buat sendiri, bukan dari kepaksaan bukan dari guru yang memaksa, bukan kepala sekolah dan orang lain, tapi ini dengan kesepakatan atau keinginannya kalian sendiri. Dari 7 kesepakatan ini, apakah ada tambahan dari anak-anak saya? Iya. Ya, silakan Amelia. Tidak boleh menggunakan anime ketika mata pelajaran berlangsung. Tidak boleh. Pakai satu pelajaran.
Ya, ada lagi? Ya. Ada. Nah, kesepakatan ini kalian buat sendiri dan harus kalian yakini atau junjung tinggi kesepakatan yang kalian buat. Karena ini kalian yang buat dan kalian yang harus melakukannya. Bukan paksaan orang lain, bukan paksaan guru-guru yang ada di kecamatan Anda. Mungkin sekian kesepakatan yang kita buat. Ya, sekian kesepakatan yang kita buat. Nah, kesepakatan ini akan menjadi keyakinan untuk kelas 11 NIA 3. Jangan sampai NIA 3 melakukan pelanggaran dengan kesepakatan yang kalian buat sendiri. Terima kasih. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita Ya, silakan duduk, Rifki. Rifki, kemarin kamu tidak masuk pada saat presentasi dan diskusi hasil tugas mandiri tentang materi gerak parabola. Padahal sebelumnya kamu ada pada saat pelajaran matematika. Benar Pak, saya tidak masuk pada saat pembelajaran pada saat presentasi dan diskusi hasil tugas mandiri tentang materi gerak parabola. Tetapi Pak, bukan saya saja yang bolos, ada teman dari kelas lain juga yang ikut bolos Pak. Oh begitu. Pak Guru tidak mencari siapa yang menghindari dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah, dan semua orang juga pasti bisa memperbaiki. Kalau boleh Pak Guru tahu, kenapa kamu membolos itu? Saya bolos karena ikut tema dari kelas lain Pak, supaya cari kompak. Soalnya saya takut tidak ditemani sama teman-teman yang lain. Lagian juga saya belum menyelesaikan tugas presentasi dan diskusi hasil tugas mandiri. bersatu dalam
Meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu bisa membolos ya. Ricky, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab Pak. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin dan orang yang bagaimana yang bertanggung jawab? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Pak. Dan bertanggung jawab berarti mengerjakan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti sekarang ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan nanti? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Pak. Oh begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya minta maaf Pak, dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melaksanakan keyakinan kelas saya Pak, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu, Pak Guru maafkan. Pak Guru hargai usahamu untuk memperbaiki. Besok, Pak Guru akan melihat perkembangannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sekarang Ricky silakan lanjut ke kelas ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Oke, sudah Nurul, silakan duduk. Ya Pak. Nah, duduk. Nurul, Ya Pak. apakah kamu sudah tahu kenapa Pak Guru memanggil kamu ke ruang guru? Iya Pak. Ya, Nurul, tadi Pak Guru lihat kamu sedang bermain game saat pelajaran fisika. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Pak, maaf. Tadi saya bosan saat pelajaran jam fisika. Dan untuk mengusir kebosanan itu, jadi saya bermain game Pak. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya tidak bermaksud untuk bermain game Pak. Tapi apa? Saya diajak mabar oleh teman kelas sebelah yang sedang jam kosong Pak. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Pak Guru di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Pak Guru di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu, ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan kelas. Iya Pak. Ya, Pak Guru bisa lihat tadi kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga merasa terganggu dengan bunyi suara game dari HP kamu. Kita harus saling menghormati Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati Pak. Betul sekali, kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang
menurut Pak Guru, ada cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak dan teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Baiklah, permohonan maafmu Pak Guru terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya Pak, saya berjanji saya kembali ke kelas dulu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang sukses dan hebat di kemudian hari. Iya Pak. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruki, siswa kelas 10 MIPA 4. Perasaan saya setelah mengikuti praktik restitusi, saya merasa sangat senang dan lega karena saya diingatkan oleh guru saya akan kesalahan saya. Saya tidak dihakimi dan tidak dimarahi, akan tetapi justru saya mendapatkan solusi atas masalah saya dan juga diingatkan serta termotivasi untuk berubah sehingga tidak melakukan kesalahan saya. Terima kasih Pak Wawan Kurniawan selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengajarkan saya tentang penanganan masalah menggunakan restitusi. Semoga sukses selalu, bergerak, dan menggairahkan. Salam bahagia.